malam dan jalanan selalu jadi teman akrab para sopir. Tapi di setiap perjalanan panjang ada jalur yang tak seharusnya dilewati. Dan malam ini, aku akan bercerita tentang satu di antaranya, sebuah rel tua yang sudah lama ditinggalkan, tapi masih menyimpan penunggu. Inilah penunggu rel kilometer 13. Sudah 12 tahun aku hidup di balik kemudi truk. Selama roda berputar, aku pikir tak ada yang bisa menakutiku lagi. Sampai malam itu, jalur utama ditutup karena longsor. Jadi aku harus lewat jalan alternatif, melewati rel tua di kilometer 13. Rel itu muncul dari balik kabut. Berkarat, tak ada palang, tak ada lampu. Hanya papan kayu tua bertuliskan KM 13. Aku pelan-pelan menurunkan kecepatan. Dan di sisi kiri jalan, aku melihatnya. Seseorang berdiri di antara kabut. Bajunya basah, rambut panjang menutupi wajah. Ia diam, menatap rel. Lampu truk menyorot wajahnya sesaat, tapi yang kulihat hanyalah bayangan kosong. Dan saat aku berkedip, dia sudah hilang. Aku turun dari truk, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara hujan dan kabut yang menelan pandangan. Lalu, peluit itu terdengar. Pelan. Sekali, dua kali, lalu hening. Padahal rel itu sudah mati. Aku buru-buru naik ke kabin, menutup pintu, dan di kaca spion, aku melihatnya lagi. Bayangan duduk di atas bak truk, menunduk, diam. Aku injak gas sekuat tenaga. Truk meraung menembus hujan. Aku tak menoleh lagi. Malam berikutnya, aku berhenti di warung kopi pinggir jalan. Pria tua di meja sebelah menatapku lama. "Lewat mana, Bang?" tanyanya. Aku menjawab, "KM 13. Ia meletakkan cangkirnya. "Semenjak rel itu ditutup," katanya, "banyak sopir nggak pernah balik. Katanya dulu ada kecelakaan kereta malam. Perempuan muda dan bayinya tewas. Tubuhnya tak pernah ditemukan." Aku membeku. Kopi di tanganku bergetar. Dan di permukaannya, aku melihat bayangan wajah lain menatap balik. Pria itu bicara lagi. "Kalau kau sudah 2 malam, jangan menoleh ke belakang. 1 malam lagi, tahan." Aku pergi tanpa menoleh, tapi saat kembali ke truk, di kaca depan ada bekas jari. 3 garis panjang seperti bekas kuku, dan di radio yang mati, tiba-tiba ada suara nyanyian. Lembut, seperti lagu pengantar tidur, tapi di antara nada-nada itu ada suara lain. "Kau tak seharusnya lewat situ." Aku menoleh ke kursi belakang, dan di sana, kulihat dia. Wajah pucat, bibir membiru, rambut basah menetes ke lantai. Tangannya menggenggam kain kecil, sebuah selimut bayi. Aku menjerit, membanting setir. Truk hampir terguling. Dan ketika aku menoleh lagi, dia sudah hilang. Hanya tersisa isak pelan, menyatu dengan suara hujan. Malam ketiga, langit hitam, hujan tak berhenti. Dan entah bagaimana, aku kembali ke tempat itu. Kilometer 13. Peluit kereta terdengar dari kejauhan. Padahal rel itu sudah tak aktif. Aku tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Dari kaca spion kecil, aku melihatnya lagi. Dia duduk di bangku belakang menatapku. Selimut bayi di tangannya masih basah. Tapi kali ini aku ingat sesuatu. Kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sebuah mobil kecil di depan mobilku dihantam kereta malam karena aku terburu-buru. Perempuan muda dan bayinya. Tubuh mereka tak pernah ditemukan. Lampu truk padam, suara kereta menggema. Dunia bergetar. "Kau lewat begitu saja. Kami menunggumu." Aku menoleh. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya pucat tapi tenang.
Matanya 2 lubang hitam. Dia membuka selimutnya. Kosong. Hanya sepotong besi rel berkarat di dalamnya. Sekarang kau tahu rasanya ditinggalkan di rel. Aku sadar di pagi hari, trukku berhenti di pinggir jalan. Rel itu tak ada papan, tak ada perlintasan, hanya tanah kosong. Orang-orang bilang aku pingsan di situ semalaman. Tapi waktu aku menatap kaca jendela warung pagi itu, di pantulan embun aku masih melihatnya. Rambut panjang, basah, menunduk di belakang kursiku. Aku tak pernah lagi lewat jalan itu. Tapi kadang di tengah malam saat radio tua di trukku berbunyi sendiri, aku masih mendengar suara peluit itu. Pelan. 1 kali, 2 kali, lalu hening. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.